di tingkat sekolah. Jangan sampai sekolah tidak punya data itu, mengambil lagi data dari awal, ya kan? Mengambil data dari awal ketika mau masuk. Nah ini nanti bikin pernah sekolah nggak di SD itu? Ternyata nggak pernah sekolah gimana? Orang tuanya nggak paham, kemudian operatornya nggak siap. Nah ini yang terjadi. Karena saya banyak masukan dan masukan dari masyarakat itu juga perlu ditanggapi. Oleh karena itu saya hari ini ada didik sekalian saya sampaikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sehat ya Bu ya? Pak Ipung juga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk sekarang ini memang lagi musimnya, selain musim hujan panas di Pekalongan, ini masih musim PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Dan kalau seperti apa sih kita melihat kesiapan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk melihat tahapan penerimaan peserta didik baru ini. Hari ini kita sudah hadirkan selain Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ibu Haja Hindun yang selalu setia untuk menyampaikan informasi untuk dari masyarakat lewat kanal YouTube RKS TV dan radio serta semua yang ada. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Bapak Ipung Sunaryo. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah kalau kita melihat untuk sekarang setelah 2 tahun terakhir ini berarti kita mulai menggunakan aplikasi sendiri ya Pak? Betul. Kalau sebelumnya itu Dinas Pendidikan itu sistemnya berarti sewa aplikasi, sekarang itu sudah banyak inovasinya. Intinya inovasi untuk bikin aplikasi sendiri dan setiap tahunnya di-upgrade ya, di-update supaya aman. Untuk kondisi sekarang seperti apa Pak? Persiapan untuk PPDB online kita. Terima kasih izin Bu Yun menyampaikan apa yang ditanyakan oleh pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini PPDB tahun ini memang berbeda dengan tahun kemarin, apalagi dengan beberapa tahun yang lalu. Kita sudah seperti yang sampaikan tadi, PPDB di Kabupaten Pekalongan ini 2 tahun kedua ini kita menggunakan aplikasi sendiri. Dimana kalau sebelumnya kita menggunakan aplikasi yang sewa, tentunya biayanya lebih mahal dan tidak ada aset yang kami punya. Tahun kemarin kita sudah mulai dengan menggunakan aplikasi PPDB online Kabupaten Pekalongan dan Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Nah, tahun pertama pelaksanaannya memang sama seperti dahulu kala, yaitu pelaksanaannya hanya 1 tahapan. Jadi pada saat itu ada pendataan, kemudian pendaftaran, kemudian baru pengumuman daftar ulang. Pada saat pendaftaran itu prosesnya ternyata sangat luar biasa. Akhirnya karena pada saat tahun kemarin, pada saat masa-masa pendaftaran yang hanya sekitar 3-4 hari, kami mengalami trouble di down servernya. Karena pada saat itu memang trafficnya luar biasa. Ada digunakan Pak itu untuk pendataan, pendaftaran, kemudian verifikasi, sampai kemudian ada orang tua yang ingin lihat jurnal. Karena akhirnya pada hari-hari kerja, jam-jam kerja ini server kami malah down. Itu yang tentunya membuat orang tua saat itu resah. Dan kami dari yang kerja di sekolahan pun tidak kenal waktu sampai tengah malam. Bahkan kami dengan Pak Kadin waktu itu kami jaga di posko itu sampai jam 2 lebih setiap hari selama beberapa hari. Standby karena untuk menghadapi beberapa masalah yang saat itu terjadi. Ini mengalami hal yang luar biasa, keluhannya sangat luar biasa. Nah, akhirnya pada pengalaman revolusi tahun kemarin, kami melakukan tahun ini melakukan beberapa tahapan.
untuk membagi yang ngapunten karena kita aplikasi sendiri kita biar aman. Intinya kalau misalnya jalannya dibuat alurnya, jadi diatur perjalanannya. Pada tanggal ini saya bacakan dulu. Sosialisasi itu kami sudah mulai pertengahan Mei, tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei itu kami melakukan sosialisasi. Baik yang kami sosialisasikan khususnya yang online gitu ya. Yang online itu mulai dari SD, MI kami rekrut juga, operator MI, operator SD seluruh kabupaten, sejumlah SD-nya 501, SMI-nya 126. Berarti ada sekitar 627 sekolah operator yang kami undang secara bertahap dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Mei. Termasuk juga operator dari SMP, kepala sekolah SMP juga. Nah ini kenapa biar kami melakukan sosialisasi secara masif seperti ini, biar ada sebuah kesepahaman tentang PPDB tahun ini, di mana pada tahun ini yang melakukan ada tahapannya, ada 2 tahap di pendaftaran. Tahap pertama, kita pendaftarannya menggunakan jalur afirmasi, prestasi, dan perbedaan orang tua. Ini nanti pendaftaran nanti mulai tanggal minggu depan, tanggal 12 sampai 14 Juni. Ini tahap pertama. Nanti tanggal 15 Julinya pengumuman. Baru kemudian nanti ada tahap kedua, pendaftaran tahap kedua online juga. Ini nanti menggunakan jalur zonasi, nanti akan dilaksanakan antara tanggal 19 sampai 22 Juni. Pengumumannya tanggal 24 Juni. Nanti daftar ulangnya bersamaan di bulan Juni. Nah, ini tahapan sosialisasi sudah. Kemudian setelah sosialisasi, kami melakukan tahap pendataan di sekolah asal, di mana kami melibatkan atau meminta bantuan pada operator SD yang sudah kami lakukan sosialisasi tadi untuk melakukan pendataan. Kenapa kok kami melibatkan SD? Kami biar berjenjang. Di SMP pun nanti SMP juga, operator SMP juga dimintai seperti itu Bu. Hari Senin besok kami dikumpulkan dari SMP, dikumpulkan untuk sosialisasi operator SMP untuk pendaftaran SMA. Jadi di SD pendataan dilakukan di SD. Nah ini yang jadi titik permasalahan mungkin yang di masyarakat. Karena apa? Pada saat pendataan itu, oke lah, kita sebenarnya bisa menggunakan Dapodik, tetapi kami harus izin ke Pusdatin yang perlu waktu yang cukup lumayan agar kami bisa tarik data. Tapi yang jelas pendataan itu kami mengutamakan karena kita pakai yang jelas semuanya basicnya zonasi. Maka pendataan alamat itu harus kami fokuskan. Jadi di mana alamatnya, titik koordinat rumahnya di mana, itu yang kami berpikir operator SD atau pihak SD yang lebih tahu alamat rumah siswanya, calon peserta didiknya, anak-anak kelas 6-nya. Nah ini harapan seperti itu. Secara pemikiran kami sederhana seperti itu. Jadi pendataan seperti itu. Nah kalau misalnya pendataan itu kan butuh bukti atau berkas-berkas. Nah ini mungkin yang membuat kami rekan-rekan dari operator SD kerepotan untuk melakukan scan, termasuk juga lain-lainnya. Nah, masuk orang tua pun juga harus menyediakan berkas yang padahal sebenarnya kan berkas itu sebenarnya sudah ada di sekolahan. Kalau misalnya di sekolah sudah punya basic data, berkas itu sebenarnya kalau sudah tinggal ambil saja. Nah, cuma karena itulah kami mungkin untuk pembelajaran nanti kita evaluasi seperti apa yang sebenarnya. Lalu nanti setelah selesai minggu ini mulai hari Senin kemarin tanggal 3 sampai 8 Juni plus tanggal 10-11 Juni kita melakukan verifikasi validasi di SMP terdekat, bukan SMP tujuan. Maksudnya gini, kalau anak mau daftarnya di misalnya anak Karanganyar sebenarnya pengen daftar di SMP 1 Kajian. Tapi dia nggak usah datang ke SMP 1 Kajian, cukup dia verifikasi di SMP 1 Karanganyar, SMP yang terdekatnya. Jadi
di panitia PPDB sekolah sudah siap untuk melakukan verifikasi. Alhamdulillah selama hampir 1 minggu ini pelaksanaan verifikasi aman. Tidak ada keluhan terkait dengan down-nya server, lancar. Bahkan saya tanya beberapa teman yang dulu biasa nih tahun kemarin tuh sampai malam, saya terus terang sampai malam, saya dengan Pak Kadin itu keliling ke sekolah itu tahun kemarin itu tengah malam ke SMP 1 Pringgo, ke SMP 1 Serabi, itu malam-malam. Tapi sekarang sore siang sudah pulang, sudah aman, pendataan lancar selama 3 hari. Dan nanti kita masih ada tambahan waktu sampai tanggal 10-11 verifikasi validasinya. Nah ini baru kemudian setelah selesai anak melakukan verifikasi, dia dapat akun pendaftaran. Ini alurnya sama dengan SMA ini, akun pendaftaran. Nah, dari akun pendaftaran itu nanti bisa digunakan untuk mendaftar di mana dia jalurnya. Tanpa harus datang ke sekolah, di rumah bisa. Tetapi kami memberikan pelayanan, teman-teman dari SMP siap melayani pendaftaran online. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke, Ibu, kalau melihat tadi yang disampaikan, terus mendengar atau masukan-masukan dari masyarakat sendiri, apa keluhan mereka ke Ibu tentang PPDB online? Iya. Jadi tiap tahun ketika pendaftaran murid baru ya, yang sekarang namanya PPDB itu selalu ramai. Karena ini menjadi kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Inilah yang penting kita garis bawahi ini, ya, agar orang tua itu merasa nyaman ketika melaksanakan kewajibannya ya, dalam rangka untuk menyekolahkan anaknya. Memang benar tadi disampaikan sudah verifikasi, kita pendaftaran, kemudian baru mendapatkan akun. Ini kan proses yang lama juga, yang mungkin di Dinas Pendidikan sudah dipersiapkan, tetapi yang perlu kita dorong penyiapan infrastruktur di sekolah itu penting juga ya. Yang dimaksud infrastruktur di sini bagaimana ketika kita menggunakan aplikasi, operatornya sudah siap, kemudian mungkin jaringannya ya sudah siap, kemudian servernya jangan sampai down dan seterusnya. Ini penting ya, karena wilayah kita wilayah yang sangat luas. SD kita jumlahnya 501, tersebar di seluruh Kabupaten Pekalongan. Ada daerah yang dataran tinggi, yang ya internetnya tidak selalu on terus ya, lancar. Ya, kemudian dataran tengah juga pantai yang tersebar di 19 kecamatan itu harus diperhatikan. Dipetakan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah-daerah mana yang internetnya tidak sampai, kemudian selalu down dan seterusnya. Ini penting sehingga orang tua ya ketika ada persoalan di dalam melaksanakan pendaftaran anaknya melalui jenjang pendidikan yang dari SD terutama ke SMP ini tidak ribet ya. Belum lagi orang tuanya nggak paham, kemudian operatornya nggak siap. Nah, ini yang terjadi karena saya banyak masukan dan masukan dari masyarakat itu juga perlu ditanggapi. Oleh karena itu saya hari ini ada titik sekalian saya sampaikan saja ya. Ya itulah yang menjadi persoalan kita ya, terutama Dinas Pendidikan. Ini keluhannya juga dari daerah-daerah atas ya, daerah-daerah atas yang katanya ribet. Kenapa kalau zamannya IT malah tambah ribet? Ini yang harus diurai mana yang menjadikan ribet itu. Ya, tadi disampaikan operatornya disiapkan itu. Nanti mumpung belum proses pendaftaran itu ya, ini kan masih verifikasi, tahapan verifikasi. Jangan segera turun aja, kita turun ke sekolah-sekolah agar dilihat kembali proses-proses itu, jangan sampai masyarakat menjadi resah dan ketinggalan masalah PPDB karena persoalan tidak bisa mendaftarkan. Ini kan aplikasi, kalau tidak bisa terinput mereka tidak bisa mendaftar, dan rugi ya, rugi. Inilah yang saya dorong, tolong Dinas Pendidikan persiapan infrastruktur dalam hal
penyiapan sumber daya manusianya itu. Kalau tahun kemarin masih ribet, sekarang apa persoalannya didandani ya? Didandani. Jadi ini SDM operator di tingkat SD. Ini kan kalau di Kabupaten Pekalongan perlu ini yang seperti ini. Ya. SDM terutama SDM. Karena kita menghadapi daerah yang beda-beda. Beda kotak geografisnya, SDM-nya juga beda-beda. Mungkin daerah sini nggak keluhan itu aman-aman saja, tapi daerah-daerah atas. Ini yang hari ini saya sampaikan, dilihat kembali agar nanti pada saatnya mereka bisa nyaman untuk melakukan PPDB. Berarti intinya kesiapan SDM harus diseragamkan ya Bu ya, untuk mendukung pelaksanaan PPDB ini supaya nggak ada kendala. Pak Ipung, kalau misalkan nih untuk dari tahapan yang tadi disampaikan Ibu terlalu panjang ya Bu, itu bisa nggak diringkas, misalkan ketika bikin akun satu kali tahapan aja supaya itu bisa diakses sesegera mungkin oleh calon peserta didik. Terima kasih Mas. Gini, sebenarnya kan hal itu sebenarnya bisa, cuma kan nanti kita juga mempertimbangkan. Sebenarnya ini saat ini operator SD sudah nggak bekerja, karena akun operator SD sudah ditutup. Jadi dia tidak bisa melakukan pendataan lagi, kecuali kalau ada permasalahan nanti kita bukakan nanti dari akun support akunnya, support adminnya nanti yang membukakan. Tapi nanti kalau enggak dari verifikator SMP menangani. Jadi saat ini jadi pada saat pendataan itu kemarin yang bekerja memang operator SD View, SD dan SMI. Itu jadi kita sudah membuat seperti tahapan seperti itu biar supaya mengakunkan beban server tidak terlalu berat bermasalah karena khawatir nanti kalau server down itu nanti terkait dengan data kami maupun kalau down itu kadang-kadang data bisa meloncat-loncat, itu yang kami khawatirkan, itu yang tahun kemarin kan bisa seperti itu. Nah ini saat ini kami melayani verifikasi itu termasuk juga melakukan pendataan yang belum terdata. Sebenarnya orang tua itu ribetnya kemarin disuruh bolak-balik scan ada mungkin orang tua kan mungkin bingung scan sebenarnya kan kita bisa menggunakan alat HP kan bisa. Scan itu kan pakai aplikasi scanner kan bisa. Itu sebenarnya kalau bisa kita scan sendiri. Terus kemudian itu memang butuh tadi betul sumber daya manusia yang mungkin harus kita siapkan agak lama. Jadi mungkin ini sebagai evaluasi, mungkin tahun depan kita itu ada pendampingan kan dari dinas pendidikan. Jadi jangan dijawab, oh nggak bisa. Kemudian mereka harusnya mudah, tapi jadi sulit. Kadang-kadang betul, termasuk juga terkait infrastruktur. Jadi ketika melakukan input, pas internetnya rada error, akhirnya tertolak terus, kembali terus, akhirnya seperti itu. Nggak sabar akhirnya. Betul ya, akhirnya karena nggak sabar pengennya nggak cepat rampung, karena yang komputer memang scan-nya banyak itu. Scan KK, surat kartu kelahiran, piagam kalau punya, piagam kejuaraan. Pengumuman seperti itu, sosialisasi seperti itu lewat apa? Itu kami juga melakukan sosialisasi lewat media sosial juga. Media sosial selain itu apa langsung turun lewat sekolah? Nah itu kami undang operator kemudian desa itu kan lebih mudah juga lebih nyampe sehingga orang tua ketika ada tadi syarat-syarat seperti itu mereka sudah tahu yang disiapkan ketika dia mendaftar mau mengisi itu sudah mudah, operator tinggal langsung aja dengan syarat-syarat. Kemudian yang kedua operator itu kan di tingkat SD, ya kan? Sebenarnya kan sudah bisa melakukan pendaftaran, memasukkan pendaftaran sesuai dengan minatnya anak atau orang tua kemana. Karena mereka sudah punya data-data itu kan. Data kan dari awal ketika masuk SD di usia berapa itu 7 tahun itu kan sudah ada data-data sebenarnya. Data-data masuk. Kemudian paling data nilai kan sudah terrekap semua di tingkat SD-nya. Ini kan sudah ada data. Ketika ada mau masuk nama si A, ya tinggal di input saja sesuai dengan tujuan mana mendaftarnya kan gitu. Nah inilah kan bagian dari bagaimana membenahi
apa ini manajemen administrasi di tingkat sekolah. Jangan sampai sekolah tidak punya data itu mengambil lagi data dari awal, ya kan? Mengambil data dari awal ketika mau masuk. Nah ini nanti bikin pernah sekolah nggak di SD itu? Ternyata nggak pernah sekolah gimana? Ini nggak punya SD palsu bisa itu nggak ada datanya, ya kan? Nah ini perlu juga jadi sinkronisasi data dari awal ketika mau masuk SD, bukan hanya mau mendaftarkan saja. Nah, ini penting sehingga lebih mudah ini operator di tingkat SD itu mudah. Oh siapa mau daftar ke SMP 1 Kajen, ya sudah. Oh datanya apa dilihat, kurangnya apa? Nah, ini baru dimintakan nilai terakhir mungkin. Gitu. Jadi terima kasih Bu. Jadi data yang kami butuhkan untuk PPDB ini selain itu, yang utama itu adalah karena semua jalur kita pahami, semua jalur PPDB, mulai jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur pembinaan itu basicnya semua adalah zonasi. Jarak rumah ke sekolah, jarak rumah ke sekolah semuanya basicnya itu. Maka yang kami harus kami cek ulang, itu adalah data tempat tinggal. Yang nanti basic datanya dari kakak. Kalau misalnya kakak pun misalnya dia kakak yang berlaku 1 tahun misalnya dia tidak ada, nanti kami ada untuk basic data lainnya nanti akan kami sinkronkan. Jadi jangan sampai ada orang komplain terkait dengan jarak rumah. Saya mau meminimalisir hal seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi karena semuanya basicnya basic zonasi. Jadi sebenarnya paling utama itu adalah data jarak rumah. Kalau nanti terkait dengan data anak yang lainnya, itu nanti kan bisa kami coba nanti tahun depan kami bisa menggunakan tarik data lewat depotik, tapi harus tetap izin dengan Pusdatin. Terus juga terkait dengan nilai raport, oke lah nanti kita menggunakan e-raport, kita tarik aja, biar nanti para operator itu tidak terlalu ribet. Yang utamanya nanti adalah kami harus mendeteksi adalah jarak. Termasuk nanti kalau dia punya piagam kejuaraan mana yang harus kami akui dan tidak kami akui. Nah kalau misalnya dia menggunakan jalur afirmasi, apakah dia punya KIP atau PKH yang masih berlaku atau tidak? Nah ini yang perlu kami cek ulang. Karena di Dapodik mungkin kan belum ada. Oke. Jadi kalau yang disoroti Ibu Hindun tadi berarti masalah manajemen administrasi data di sekolah ya Bu, supaya setiap tahun ini tidak menjadi persoalan ketika penerimaan siswa baru, kendalanya sama kesulitan. Nah itu mungkin seperti apa Ibu untuk lebih efisiennya yang harus dilakukan? Ini persoalan zonasi itu kan sudah beberapa tahun ya, sudah 4 tahun? 2017, sudah 5 tahun ya. Jadi tentu harus diantisipasi apa yang menjadi persoalan tiap tahun ya, sehingga bisa ditemukan berbagai persoalan masalah. Tapi kalau jarak rumah dari rumah ke sekolah tujuan, ini kan menggunakan KK tadi, menggunakan KK. Nah, KK itu kan bisa diupdate tiap tahun ya, KK diupdate tiap tahun. Ini kan bisa disampaikan saja kepada sekolah yang bersangkutan, katanya dilihat, diberitahukan sebelumnya ketika tahun ajaran ketika mau lulus, ya kan? Kita mau naik kelas 6, sehingga sudah dipersiapkan hal-hal yang sifatnya administratif itu, ya apa yang mau dibutuhkan ketika melakukan pendaftaran. Nah inilah yang harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan sehingga persoalan zonasi, persoalan tadi pakai aplikasi yang menjadikan orang tua tidak ribet itu yang jadi fokus dalam hal masalah pendidikan ini, sehingga mereka lebih mudah. Mereka jangan sampai komplain, oh zamannya mudah malah tambah angel. Nah, ini kenapa kalau harusnya mudah dipersulit kan gitu.
apalagi ini meminimalisir persoalan yang tadi disampaikan oleh orang tua, terutama daerah-daerah atas, ya, daerah-daerah atas itu. Jadi dengan harus segera membenahi itu, ya, supaya tiap tahun tidak terjadi hal yang serupa, ya, serupa. Walaupun kalau Kata-kata itu kan mudah. kalau kendala tahun kemarin apa Pak? Tahun kemarin itu 51 traffic yang luar biasa server. Terus kemudian data yang mentah kami terima dari sekolah. Kalau data mentah itu Datanya kadang-kadang juga Tidak komplit. nggak komplit, kadang-kadang juga nggak benar. Saya pernah kemarin itu pernah kami temui satu anak itu alamatnya sama. Di alamatnya sama. Satu anak. Satu sekolahan lulusan anak itu alamatnya sama. rumahnya. Iya, jaraknya itu sama semua. Karena kalau jarak, Jaraknya itu sama. lah kan kakaknya beda. Makanya itu salah satunya. Jadi terkait dengan data banyak yang kemarin agak ngaput nggak dapat semerawut. Tapi dari pengalaman itu. Tapi yang paling utama itu server down. Itu jelas. Itu bisa nggak diantisipasi maksudnya? Nah, ini makanya tahun ini enggak, alhamdulillah enggak down. Karena trafficnya sudah diatur alurnya. Nah, untuk kemarin itu memang seperti itu Mas. Jadi yang membuat malah kemarin yang dan orang tua itu bahkan datang ke SMP itu tidak hanya 1 hari 2 hari, beberapa hari datang ke sekolah untuk antri. Berarti Erik pergi benar ya? Untuk antri Bu. Tahun kemarin malah lebih parah lagi kalau kami. Ini Pak bikin tenda. Pak nyekolah ke SD tok. Makanya ya kan? SMP. SMP. Kalau dulu layangan bambu. Yang bambu berarti sudah. Sudah dilakukan. Tahun kemarin tuh orang tua sampai sore-sore itu tidak ada sehari 2 hari juga antri verifikasi. Lah mau gimana ketika mau verifikasi servernya udah nggak bisa diinput. Nah, tapi tahun ini ya dilakukan pendampingan di situ. Sudah Bu, kami sudah melakukan pendampingan. Karena itu sistemnya doang nggak bisa. Berarti aplikasinya yang makanya terlalu banyak data atau apa? Terlalu banyak traffic ada yang pada saat itu banyak yang menggunakan, ada yang pendaftaran. Kemudian pendaftaran itu tanggalnya memang sudah samakan semua seluruh Indonesia atau enggak. Nah kalau enggak kan bisa diantisipasi itu. Ya, jadi kami ini SD kan bisa ya? Biasanya kalau tahun kemarin kita mulai bulan Juli. Ini kan ini sudah mulai bulan Mei, kita sudah mulai. Ini sudah, jadi intinya apa? Orang 5 dino atau 3 dino. Intinya kan kami memperpanjang waktu biar. Tapi ya tetap pada hari-hari awal biasanya orang tua kan bodoh-bodoh. Itu biasa umum. Pengennya di awal semua ya. Karena takut nggak masuk. Kalau SD kan ada di daerah itu, ada di desa itu, biasanya kan seperti daftarnya kan paling. Kalau SD offline Bu. Kalau SD offline. Oh SD offline. SMP ya. SMP aja SMP negeri Bu. Berapa SMP negeri kan jumlahnya kan? SMP negeri paling satu kecamatan yang 63. Dari SD yang mau masuk 501 plus MI 126. Terus belum yang dari luar daerah. Iya. Enggak terlalu banyak. Luar daerah termasuk juga dari lulusan tahun sebelumnya. Kita mengatasi ATS, anak tidak sekolah yang kemarin itu. Berarti Pak untuk mengatasi supaya hal-hal yang kemarin menjadi kendala ini tidak terjadi lagi, ini yang sudah disiasati apa dari? Ya ini tadi seperti yang masukan dari Bu Hindun. Terima kasih Ibu terkait dengan manajemen. Nanti kami coba tahun depan kami sudah punya kami dengan Pak Kadin kemarin sudah diskusi terkait hari-hari awal. Ini kami saat ini mengakuin sebenarnya Pak Kadin mau hadir di sini, tapi pas berbarengan sejak kemarin kami mengundang operator SD sama kepala sekolahnya di wilayah Kandang Serang. Ini biar diskusi ini sama. Kita nanti masukan dari operator keluhan-keluhan nanti kami ditampung oleh Pak Kadin. Nanti sebagai dasar kami melakukan evaluasi. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Hindun, manajemennya nanti coba kami tata lagi. seperti hal misalnya
pendataan awal itu sejak awal memang kami lakukan biar nanti orang tua tuh ribetnya pada saat hanya masukkan itu. Kalau masalah rapor, mana karena Bu, yang ngapain Bu ya? Itu rapor itu kenapa sekiannya banyak? Karena saat ini satu rapor itu kan satu semester 3, satu semester 3 lembar. 3 lembar kali 5 semester berarti 15 sekianan. Kualitatif sih nilainya. Nah itu akhirnya orang tua, wah sekian 15 rapor saja. Nah nanti itu kami coba hilangkan biar tidak merepotkan. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman operator yang lainnya yang nanti bisa sifatnya perbaikan tahun depan. Intinya tahun depan insya Allah kami ini memang baru tahun kedua, ini sebenarnya sudah ada perbaikan. Bagi kami sudah merasa ada perbaikan karena apa? Saat ini saat verifikasi ini sudah tidak kami tidak menerima laporan cyberdown, lancar semuanya. Teman-teman di SMP melakukan pendataan verifikasi pulangnya gasi, nggak ada yang sampai sore-sore nginep, ada Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu, himbauannya untuk masyarakat nih, terutama mereka orang tua yang sudah mempersiapkan anaknya untuk masuk ke SMP, untuk mengakses PPDB online ini seperti apa? Jadi ada orang tua tentu mempersiapkan anaknya agar sekolah yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau SD ya diharapkan masuk ke tingkat SLTP lah ya. Ada sekolah negeri, sekolah swasta yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jangan sampai dengan ini masalah ribet kemudian menimbulkan jadi tidak semangat. Nah ini yang harus diatasi oleh Dinas Pendidikan dengan masukan-masukan masyarakat yang seperti itu kepada kami di DPRD. Saya mengucapkan terima kasih. Ini ketemu Dinas Pendidikan agar segera diperbaiki dan yang penting jangan sampai menimbulkan kesulitan bagi orang tua dan tadi operator. Kalau operator ini menjadi bagian dari tugas Dinas Pendidikan ya, diperbaiki kembali untuk dibina sehingga lebih mudah. Tetap menyekolahkan anaknya, kemudian konsultasi terus kepada kepala sekolah, kepada Dinas Pendidikan sehingga lebih mudah dan jangan sampai para guru kemudian dinas kalau dimintai konsultasi oleh wali murid ini jangan sampai menjawab hal-hal yang menyulitkan. Ya, didampingi dengan baik agar anaknya sekolah. Pak Iko, ada yang mau disampaikan? Terima kasih, teman-teman Bu Indun, itu masukan yang sangat berharga bagi kami. Semoga nanti tahun depan kami bisa melakukan perbaikan dan ini memang kami berusaha berupaya dengan sumber daya yang ada, aplikasi yang kami buat, kemudian kami berusaha semakin kesini semakin baik lah. Intinya kan dengan adanya tadi sampaikan jangan sampai merepotkan terkait untuk memudahkan kenapa malah jadi repot, jangan sampai terjadi lagi tahun depan. Yang jelas kalau sudah melewati tahap verifikasi ini, insya Allah orang tua sudah aman, lancar ya. Lancar. Nanti tinggal setelah dia punya akun, tinggal bisa daftar kemana? Tinggal daftar kemana. Oke, intinya untuk memudahkan mengakses PPDB online ini dari orang tua sendiri harus proaktif ya untuk mempersiapkan data diri anaknya, manajemen administrasi kependudukan dan lain sebagainya ini yang menjadi salah satu syarat atau kunci awal untuk membuat akun ini ya, pendaftaran ini bisa disampaikan dan disiapkan sejak jauh-jauh hari supaya tidak terjadi masalah saat mengakses PPDB online nanti. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Ipung juga terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi interaktif dengan masyarakat langsung ya Bu, supaya unek-unek mereka juga tuntas tersalurkan gitu ya Bu ya. Baik, kebersamaan kita di Gerungan Bareng Dewan hari ini harus segera kita tuntaskan. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema yang lain. Saya Teddy, serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.